Kalau saya yang paling penting adalah ingat untuk menjadi viral, untuk menjadi terkenal itu tidak perlu menjatuhkan orang lain. Tidak dengan menjatuhkan orang lain kamu terlihat jauh lebih baik. Kalau memang niatnya mau mengedukasi, bikin orang jauh lebih pintar, bukan bikin masyarakat membuli satu sama lain, menghina satu sama lain dan membuat masyarakat menjadi manusia pembenci atau membuat orang jauh lebih jahat. Karena mengedukasi itu membuat orang pintar. Tapi kalau sudah membuat orang jahat, saya rasa itu bukan mengedukasi. Perihal postingan yang menggegerkan. Sebenarnya kan kenapa posting itu tuh sebenarnya ya kayak menyuarakan aja sih, karena buat aku kan kalau dilihat kasus UU ITE ini kan banyak banget gitu, bahkan yang non selebriti juga banyak dan juga ditindaklanjuti. Aku juga lihat banyak sekali kasus-kasus yang memang yang dilaporkan, seandainya dilaporkan itu fans, itu tuh cepet banget gitu. Prosesnya tiba-tiba udah diproses, intinya cepat. Nah, contohnya lagi yang mungkin terkuak naik di media itu kan yang aku lihat Ade yang laporannya Bapak Ahmad Saroni itu kayaknya dibawa, kalau saya nggak salah hitungan di bawah 6 bulan udah langsung ditahan gitu. Terus kemarin yang saya lihat juga kasusnya NM kan juga cepet banget, kayaknya laporannya tahun ini juga kemarin ditahan kan, karena kan waktu saya posting itu posisinya memang diberitakan ditahan. Makanya aku kayak kaget, kok kasus aku dari 2020 sekarang 2022 udah hampir berapa tahun gitu kok alot banget. Dan juga sampai bahkan yang aku lihat kasus-kasus UU ITE lainnya tuh saksi ahlinya mungkin cuma 2. Ini kasus aku tuh sudah sampai 4 saksi ahli, ahli bahasa, ahli pidana, ahli UU ITE, dan tambahan terbaru adalah ahli dari segi bidang kedokteran gitu. Jadi kalau dilihat kayak apa ya, kok seribet ini sih gitu. Harusnya kan yang saya lihat apa ya, proses saya tuh sudah sangat lama dan panjang, bahkan kayak orang sekali nggak mediasinya nggak jalan langsung lanjut gitu. Sedangkan saya dischedulin mediasi lagi sampai hampir 4 kali kalau saya nggak salah. Saya ingat banget waktu itu saya lagi ngantar anak saya di Yaman, baru berapa hari saya harus buru-buru pulang untuk kasus ini gitu. Jadi ya buat saya udah berlarut-larut banget ada apa. Terus berkas juga sama, sudah dilimpahkan kejaksaan dikembalikan lagi. Oke, nggak lengkap, dilengkapi, dikembalikan lagi, dan sekarang dikembalikan lagi ke pihak kepolisian, dan akhirnya pihak kepolisian juga dan penyidik sudah melengkapi juga permintaan dari pihak kejaksaan gitu. Jadi ya buat aku bingung aja sih gitu, kok saya merasa seperti ada yang diistimewakan gitu. Makanya mumpung karena apple to apple, saya nggak mau menyamaratakan kasus yang tidak sesuai, tapi kan ini sama-sama UU ITE. Bahkan yang menariknya lagi adalah AD, NM itu satu status tersangka, sedangkan yang aku laporkan ini orangnya, tersangkanya, dia mendapatkan 2 status tersangka dari 2 laporan yang berbeda, yaitu dari laporan aku dia sudah jadi tersangka, dari laporan pihak kepolisian penyidik sendiri pun dia sudah menjadi tersangka gitu. Dan yang parahnya lagi kan dia menghilangkan barang bukti dalam kasus aku. Nah itu yang buat aku bertanya-tanya gitu, kok seperti ada khawatir ada yang dispesialkan. Saya juga jadinya ngerasa kayak nggak nyaman aja gitu. Pengen cepat selesai juga positif buat akunya adalah nggak berlarut-larut, nggak harus kayak kemarin harus ada proses BAP tambahan lah, harus tambah barang bukti lah seandainya, atau mungkin banyak juga kerjaan-kerjaan yang akhirnya tertunda karena menunggu kasus ini selesai gitu. Jadi buat aku pribadi minta keadilan aja sih, karena udah capek banget gitu
udah kemana-mana juga, udah kejaksaan, udah juga ke pihak kepolisian juga udah gitu. Saya cuma khawatir jangan sampai saya dengan sepanjang dan selengkap ini, lebih lengkap dan lebih panjang daripada kasus-kasus sebelumnya, tiba-tiba nanti diberhentikan kasusnya gitu. Jadi buat saya khawatir aja sih jangan sampai kejadian lalu saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Kak, waktu itu kan juga sempat ke kejaksaan, bolak-balik juga ke kepolisian, mungkin sudah ada jawaban dari pihak itu dia belum ada jawaban sama sekali. Yang buat saya menjadi pertanyaan tuh kenapa sih UU ITE kan bukan kasus yang berat ya, bukan kasus kayak teroris yang memang harus deliknya sangat panjang gitu, bukan kasus narkoba yang sepertinya sulit sekali. Sama UU ITE yang saya jalani ini kan sama seperti UU ITE yang terjadi di yang saya sebutkan tadi sebelumnya, yang terkait dengan AD dan NM, sedangkan mereka tidak nyampe 1 tahun sudah ada titik terang. Nah sedangkan saya sudah dari 2020 sampai hari ini tuh nggak ada titik terang. Nah itu yang pertanyaan saya, kayak ada apa gitu. Saya juga agak khawatir ya, karena lempar sana lempar sini, apa ujung-ujungnya akan diberhentikan gitu. Tapi kan agak lucu kalau seandainya ada 2 status tersangka terus tiba-tiba diberhentiin, itu saya akan mempertanyakan gitu pastinya. Tapi terakhir update-nya itu tahap itu sampai mana sih mungkin? Update-nya dari kejaksaan dikembalikan lagi di pihak kepolisian untuk diminta dilengkapkan lagi. Kalau secara barang bukti saya rasa sudah sangat lengkap. Ternyata saya juga bertanya kepada pihak penyidik apa yang diminta. Ternyata minta lagi saksi tambahan lagi, diminta lagi saksi ahli, dan itu sudah dipenuhi juga gitu. Jadi buat saya tinggal menunggu lagi. Mudah-mudahan dari pihak Kejati juga bisa menindak dengan cepat dan tegas dan sesuai dengan prosedur hukum, dan juga tidak ada yang diistimewakan gitu. Karena aku ngerasa bingung dan bertanya-tanya sebagai warga negara yang sama gitu kan. Saya bilang kok yang ini nggak nyampe setahun, yang ini nggak nyampe setahun, kok kasus saya udah bertahun-tahun, udah gitu ditangkap 2 kali, dilepaskan lagi. Bahkan kan kalau kita compare, Nikita ditangkap dia kooperatif banget ya, meskipun di tempat umum dia nggak ada drama, dia langsung ikut ke mobil polisi. Kalau kita flashback lagi ke belakang, pada saat tersangka yang ditangkap kan dia bahkan membangun opini publik yang berbeda seperti yang kenyataannya gitu, juga tidak kooperatif gitu. Ya itu yang jadi pertanyaan saya, makanya agak kaget kemarin. Saya pikir Niki juga ditangkap dan ditahan gitu, padahal menurut saya dia cukup kooperatif. Kenapa yang tidak kooperatif justru bisa lepas? Akhirnya dilepas ya, saya oke, ini masih sama gitu. Itu aja sih. Ada yang mencurigakan nggak sih Kak? Iya itu sih, saya khawatir banget jangan sampai di sini ada warga negara yang dispesialkan, karena saya pengen semuanya harus sama rata di mata hukum. Apalagi ini sudah menjadi kasus yang sudah menyita juga, jadi pembelajaran juga. Jangan sampai nanti orang dengan mudahnya bisa menjatuhkan orang lain. Ini kan termasuk kasus bullying menurut saya ya. Selain mencemarkan nama baik, dengan gampangnya bisa menjelekkan orang lain di media sosial, bisa menggiring opini beramai-ramai, mengajak yang lainnya juga jadi terbawa. Itu yang buat saya ya jangan sampai terjadi lagi gitu. Itu aja sih. Sampai menyuarakan hashtag pilih kasih ya. Iya, ya saya bilang polisi jangan pilih kasih, ya bener kan permintaan saya, ya jangan pilih kasih. Karena buat saya pilih kasihnya lebih gini, kenapa pelapor yang lain bisa prosesnya cepat, kenapa pelapor saya prosesnya bertahun-tahun gitu. Itu aja sih, makanya saya merasa seperti minta diperhatiin, karena saya ngerasanya itu nggak nyampe setahun kok, saya bertahun-tahun gitu. Padahal saya juga kooperatif dalam memenuhi bukti-bukti, saya jauh lebih banyak gitu. Terus juga yang dilakukan sepertinya juga jauh lebih panjang. Saya waktu itu berbulan-bulan saya difitnah, saya digiring opini negatif gitu. Itu yang buat saya kayak wah kenapa nih gitu, jadi pertanyaan. 4 kali mediasi, mungkin ada permintaan-permintaan yang nggak masuk akal atau seperti apa sih? Nah itu dia,
Kalau saya pribadi pada saat mediasi, jadi gini, saya tuh dilaporkan balik sebenarnya oleh tersangka di Palembang dengan 2 laporan sekaligus. Kalau saya mau banding juga bisa, tapi kan tujuan saya nggak di situ gitu. Saya juga membuka menghargai hak dari terlapor untuk ya mungkin dia untuk membela diri melaporkan saya balik juga saya terima. Tapi saya kooperatif, saya datang ke Palembang, saya penuhin BAP, saya panggilan dan lain sebagainya, dicek dan ternyata memang tidak mencukupi alat bukti, maka kasus itu diberhentikan. Jadi pada saat mediasi di Jakarta, bahkan ya menurut saya tidak ada etikat baik. Saya tidak sama sekali meminta ganti rugi pada saat mediasi. Yang saya minta dan pihak lawyer saya minta adalah dia bersedia meminta maaf, tidak mengulanginya lagi. Ya normal-normal aja sih menurut saya, sebatas itu gitu. Dan kita menawarkan ini redaksi kita gitu, dan dia pun tidak ada tawar menawar gitu, tidak ada tawar menawar. Oh saya nggak bisa yang ini atau saya nggak bisa yang ini. Sebenarnya kan bisa aja dikomunikasiin, tapi nggak ada komunikasi itu. Bahkan memberikan permintaan yang nggak masuk akal, hapus konten YouTube kamu gitu, yang dimana menurut saya konten YouTube saya tidak ada menyebut nama dia dan menyenggol dia, sedangkan konten dia yang menyebutkan nama saya secara jelas itu banyak banget dan dia nggak mau hapus. Jadi buat saya gini, loh kamu yang dilaporkan, kok kamu yang minta permintaan ke pelapor gitu. Itu yang buat aku kayak waktu itu sama keluarga juga, kenapa kita melihat tidak ada etikat baik karena itu gitu. Justru dia yang minta, saya juga minta maaf sama dia minta juga saya menghapus konten YouTube saya yang cuma ada 1 dan itu tidak ada kaitan sama dia sama sekali, dan saya juga waktu itu bikin yang nggak kenal sama dia sama sekali gitu. Bahkan dia yang malah banyak banget bikin konten tentang saya, dia pun nggak mau menghapus. Dan saya juga nunggu kok etikat baik dia. Saya pikir oh kalau dia hapus mungkin itu juga bisa mengetuk nurani saya untuk mencabut laporan mungkin gitu, tapi nggak ada. Kedua, saya ketemu lagi di mediasi di kasus yang dimana dia laporin saya di Palembang. Ketemu langsung nih tatap wajah. Pada saat itu dia justru tidak membahas kasus laporan dia hanya bilang ke saya, udah yuk kamu, kalau kamu cabut, dia seakan-akan gini, kalau kamu cabut laporan kamu di Jakarta cuma 1, yang 2 di sini akan saya cabut gitu. Ya karena waktu itu saya yakin saya nggak bersalah, jadi saya nggak takut. Saya cuma bilang sama dia bahwa saya cuma perlu siapa yang bisa garantiin ini nggak terulang lagi. Saya bilang siapa yang bisa menjamin dia tidak lagi menggiring opini tentang saya, dia tidak menjenggol saya lagi, tidak mengganggu kehidupan pribadi saya, tidak membawa konten gitu. Karena udah jadi tersangka pun tuh dia bikin saya konten, bahkan saya punya ada apa-apa gitu dengan terkait hal-hal yang lain, dia bahas terus gitu. Saya cuma minta itu aja, menurut saya wajar dong, saya sebagai korban, saya cuma minta siapa yang bisa jamin. Jawabannya dia yang bikin saya shock, dia bilang nggak ada yang bisa menjamin termasuk diri saya sendiri. Itu dia jawab ngomong kayak gitu pada saat itu di depan kakaknya, di depan depan adiknya, di depan bapaknya gitu. Di situ yang saya bilang ke ayahnya, saya bilang, Bapak, saya minta maaf sekali, saya bukannya tidak mau mencabut laporan ini, saya pun tidak minta ganti rugi, saya pun tidak ada niat apa-apa. Yang saya khawatir nanti anak Bapak ngelakuin lagi dan mengulang lagi. Tapi tadi Bapak dengar sendiri, saya bilang bahwa dia saja tidak bisa menjamin dirinya untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi ya buat saya mungkin efek jerah yang bisa dilakukan ya hanya dengan laporan ini berjalan gitu. Kak, dari setelah memposting hal tersebut, mungkin ada nggak sih tanggapan dari pihak kepolisian atau dari pihak terlapor juga? Gak ada sih. Makanya yang bikin saya kayak apa ya, bikin saya kayak semakin gelisah, kayak semakin Pak polisi perhatiin dong gitu. Saya minta pihak polisi dan pihak kejaksaan diperhatiin tuh karena yang saya lihat gitu, tidak ada kemajuan. Sudah hampir 1 bulan dari yang kemarin saya datangi. Yang kedua juga tersangka juga kayak malah asik dengan ya keseruannya sendiri gitu, yang buat saya jadi kayak
ya itu tadi sih, sekarang aja masih berproses hukum dengan saya saja kan, dia masih berani untuk bagaimana gitu. Itu yang saya pikirin. Ya sebenarnya kalau saya pribadi kenapa sih Kak nggak damai aja? Banyak orang yang bilang gitu. Kenapa nggak sih Kak nggak baikan aja? Saya udah tawarin dari awal, bahkan dari sebelum saya ngelaporin, saya sampai dibully Miss Tabayun. Saya ketemu juga dibikin konten, digiring opini. Dari awal saya memang nggak mau ada laporan ini, tapi itu tadi saya ibu rumah tangga, saya seorang istri, saya seorang mantu, saya juga punya keluarga besar, punya anak-anak gitu. Saya khawatir di kemudian hari kalau saya cabut laporan ini karena nggak ada yang bisa menjamin dia, siapa yang bisa membuat dia tidak mengganggu kehidupan saya lagi, makanya saya mau ini lanjut. Kak, saat mediasi siapa yang minta menghapus kontennya Kak? Dari RL sendiri atau dari lawyer? Pihak dia sendiri. Dari RL langsung? Iya. Oke. Pihak tersangkanya sendiri yang minta dihapus konten saya, tapi dia nggak mau menghapus konten-konten dia gitu. Bahkan itu yang buat saya agak-agak bingung sih gitu. Kakak kan nyuruh saya juga minta maaf gitu. Kan kalau bisa dibilang ini kakak gregetan karena udah jadi tersangka, dia masih bisa seru dengan kehidupannya dia sendiri nih. Ini tanggapan kakak seperti apa nih? Ya itu sih yang saya bilang, harus tunggu apa lagi gitu. Padahal status tersangkanya tuh 2 kasus. Terus juga menurut saya selama menjalani ini semua kan di dalam penangkapan juga kita lihat tidak kooperatif, tapi seperti dibangun opini publik seperti dipaksakan. Padahal dipaksakan karena memang nggak kooperatif gitu. Saya rasa pihak kepolisian juga pasti melakukan sesuai standar SOP. Ternyata akhirnya juga ada titik terang kan, ternyata sudah gembar-gembor di medsosnya waktu itu bahwa tidak ada surat penangkapan, kenapa dibawa, diangkat, digendong gitu. Padahal yang bersangkutannya sendiri nggak mau jalan, nggak mau keluar dari kamar, kita lihat. Dan juga padahal juga pihak kepolisian sudah menunjukkan alasan penangkapan itu apa, dibacakan pula dengan pihak keluarga. Itu juga sih buat saya seperti apa ya, kalau dibilang kooperatif kan kayaknya rasanya kurang kooperatif, dan juga bahkan diduga berani menjatuhkan institusi kepolisian gitu. Makanya buat saya pribadi, saya khawatir dan saya nggak mau ada yang diistimewain, itu aja sih. Kalau dari kuasa hukumnya sendiri saat itu ada ingin jalan damai nggak sih dengan kakak? Kuasa hukumnya kan ganti-ganti nih. Itu juga pertanyaan saya pribadi sih. Ya boleh sih, haknya tersangka untuk mengganti 10 kali juga boleh gitu. Tapi buat saya kan sebagai pelapor menjadi penilaian untuk saya. Kalau benar kenapa gonta-ganti gitu. Itu aja sih. Kalau selama saya tuh kalau nggak salah udah ganti 3 kali. Kayak yang terakhir? 3 kali. Yang pertama, yang kedua, ya 3 kali. Udah 3 kali ganti lawyer. Dengan kasus saya aja udah 3 kali ganti lawyer gitu. Berarti... Itu yang buat saya, kenapa gonta-ganti? Jadi pertanyaan aja, meskipun boleh hak-haknya dia aja gitu. Cuman kalau benar kan sebenarnya cukup tunjukkan barang bukti, ya udah biar kebenaran yang membuktikan gitu. Proses apa lagi kan mungkin yang masih harus dijalanin? Itu prosesnya nunggu keadilan dari pihak kepolisian, mengembalikan berkas ke kejaksaan, dan saya minta mudah-mudahan di kejaksaan oleh Bapak Kejari dan juga Kejati bisa menegakkan keadilan seadil-adilnya. Jangan sampai ada yang diistimewakan, jangan sampai tiba-tiba diberhentikan, padahal menurut saya barang buktinya sudah sangat cukup. Bahkan juga sudah tersangka dari pelaporan pihak penyidik sendiri. Ditambah lagi sudah ada 4 saksi ahli yang apalagi yang mau diragukan. Jadi kalau ini sampai diberhentikan, aku pasti akan akan bertanya dan menjadi pertanyaan besar untuk aku ke depannya. Ke belakang ini kan dia sering ada di sini tuh syuting konten sama Uya sama Dennis. Tahu nggak sih Kak, kebetulan dia sering lebih di Jakarta, terus ada nggak sih itikat baik untuk ketemuan? Gak ada sih. Makanya yang saya bilang sih, justru gak usah jauh-jauh lah, dia punya nomor telepon pribadi saya kok kalau memang ada etikat baik. Dan pada saat bertemu juga harusnya ada upaya etikat baik, dan itu menurut saya nggak ada ditunjukin sama sekali gitu. Bahkan pada saat mediasi di Jakarta ada kalimat, ya silakan aja nggak apa-apa, kita kan juga punya laporan balik buat kalian kan, buat kamu gitu. Justru kayak menantang. Makanya
saya agak lucu juga kan, kok dilaporin malah menolak laporan balik, dan syukur alhamdulillahnya memang tidak sesuai bukti, maka laporan dia terhadap saya diberhentikan oleh pihak kepolisian karena tidak mencukupi, tidak ada 2 alat bukti yang cukup gitu. Kak, terakhir dari aku, mungkin ada nggak sih terakhir ada nggak sih yang mau disampaikan buat terlapor, karena pasti kan melihat tayangan ini ya gitu. Kalau saya yang paling penting adalah ingat, untuk menjadi viral, untuk menjadi terkenal itu tidak perlu menjatuhkan orang lain. Tidak dengan menjatuhkan orang lain kamu terlihat jauh lebih baik. Kalau memang niatnya mau mengedukasi, bikin orang jauh lebih pintar, bukan bikin masyarakat membuli satu sama lain, menghina satu sama lain, dan membuat masyarakat menjadi manusia pembenci atau membuat orang jauh lebih jahat. Karena mengedukasi itu membuat orang pintar, tapi kalau sudah membuat orang jahat, saya rasa itu bukan mengedukasi. Dan yang kedua, negara kita punya institusi yang sangat lengkap, jadi tidak perlu capek-capek untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Lebih baik ikuti semua sesuai prosedur hukum dan juga laporkan terhadap institusi-institusi terkait gitu. Jadi jangan melakukan pembenaran atas gelar yang dimiliki, karena gelar yang dimiliki juga punya batasan-batasan dalam melakukan sesuatu gitu. Oke, siap. Terima kasih.